sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi di Kito Podcast, podcastnya BKP kelas 1 Palembang bersama saya Wayan Tuyasi. Sebelum kita bincang lebih lanjut, terimalah salam dari kami, salam dari Palembang. Kito Paca. Podcast kali ini saya ditemani oleh bapak-bapak narasumber dari karantina hewan BKP kelas 1 Palembang yang akan berbagi informasi mengenai hewan penular rabies atau lebih dikenal dengan istilah HPR ya Pak ya. Baik, saya langsung sapa narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Hewan Wagimin MH. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Wayan, pagi semua sobat Kito Podcast. Beliau ini adalah pejabat fungsional karantina hewan yang saat ini jabatan beliau sebagai dokter hewan karantina muda ya Pak, ahli muda, dan sekaligus juga sebagai subkoordinator substansi pengawasan dan penindakan di BKP kelas 1 Palembang. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Afa Afian ini. Selamat pagi Bapak. Bapak Afa Afian ini adalah suhunya para medik di BKP kelas 1 Palembang ya, paling senior, paling tua ya, iya Pak ya. Saat ini beliau menjabat sebagai pejabat fungsional karantina hewan juga dengan jabatan para medik karantina hewan penyelia ya Pak ya. Baik, sahabat Kito Podcast, kita langsung saja yuk bincang-bincang manis dengan narasumber kita. Mungkin yang pertama saya ke Bang Afa dulu ya Bang ya. Boleh ya Bang sedikit berbagi informasi mengenai HPR. Mendengar istilah HPR agak awam ya Bang ya. Lebih familiar saya itu mendengar kata KPR Bang daripada HPR. Apalagi KPR-nya subsidi Bu ya. Benar. Sekali itu. Mungkin bisa diceritain HPR itu apa? Sebenarnya HPR itu singkatan. HPR itu singkatan dari hewan penular rabies. Jadi untuk lebih memudahkan penyebutannya disingkat jadi hewan-hewan yang HPR, hewan penular rabies. Iya. Jadi hewannya apa saja itu Bang? Hewannya bisa seperti anjing, kucing, kera, musang dan sejenisnya, sebangsanya ya. Artinya tidak hanya kucing dan anjing Betul, saja ya, ternyata kayak musa, monyet punya potensi juga. Punya potensi untuk menularkan rabies. Iya, penyakit rabies. Berbicara penyakit rabies, cirinya apa Bang? Penyakit rabies, penyebabnya apa juga ya? Sebenarnya kalau untuk rabies itu sendiri penyebab utamanya itu virus, virus ya. Nah, mungkin nanti Pak Dokter lebih memahami hal seperti itu. Suhunya juga. Suhunya. Sudah subuh. Jadi virus penyebabnya, kemudian gejalanya atau penyebaran itu yang pertama bisa terjadi oversaturasi ya. Ngeces ya Bang ya, ngeces Lebih ya. dari ngeces itu. Ini ngiler lebih tinggi lagi daripada ngiler. Kalau kita melihat orang yang ngeces, kira-kira langsung bisa didiagnosa penyakit rabies Oh, ya? belum tentu itu. Oh belum ya, belum. Kecuali gigitnya. Iya. Jadi satunya oversalivasi, terus lebih ganas dari biasanya. Ya lebih ganas memang bawaan dari penyakitnya. Bukan berarti ganas contoh misalnya anjing sudah santai-santai, kemudiannya kita lewat, kita injak ekornya dia menggigit, belum tentu. Belum bisa dipastikan bahwa itu rabies. Tapi memang ciri-ciri tertentunya seperti itu. Ganas takut dengan cahaya. Nyingit istilah Ya, nyingit. Palembang ya, Pas- nyingit. sumputan ya, Iya, sumputan. nyingit, iya. Seperti itu. Ya. Untuk cara penularannya seperti apa ya Bang? Sampai sejauh ini sih yang saya ketahui dulu kan bagaimana kita ya, artinya karena melalui hidup. Ngeri sedap juga rupanya ya penyakit rabies ini. Untuk pencegahannya bagaimana Bang? Kita ngeri juga nih penyakit rabies ini Bang. Bisa nggak dicegah penyakit ini? Sebenarnya pencegahan sih memang hal-hal yang sangat potensial yang bisa dilakukan. Pertama vaksinasi itu ya. Vaksinasi terus apabila memang sudah terjadi kemungkinan dapat curigai bahwa itu bukan rabies ya untuk menghindar. Kalau Ya, ada yang sudah- gitu tadi ya. walaupun sudah terjadi gigitan, alangkah baiknya segera dibawa dicuci bersih lukanya, kemudian pergi ke dokter.
keluar Iya, ya Bu betul. ya. Hewannya sendiri, jenis-jenis HPR-nya itu apa saja ya Pak? Hewan kesayangan ibu, anjing dan kucing. Baik, saya beralih dulu ke dokter Wagimin ya. Pak dokter ya, yang merupakan apa ya, ahli dari regulasi ini ya, regulasi karantina hewan ini. Tadi kita sama-sama dengarkan informasi dari narasumber kita Bang Alwan tadi ya, bahwa ternyata ada lalu lintas ini Pak ya di BKP kelas 1 Palembang melalui bandara terutama ya, ada HPR. Jadi kepo saya Pak. Prosedur untuk pengeluaran HPR dari Sumatera Selatan, mungkin Palembang juga termasuk di dalamnya ya Pak ya, itu seperti apa Pak? Mengingat Sumatera Selatan ini merupakan masih menjadi area tertular rabies ya Pak ya. Mohon pencerahannya apa Pak? Ya, terima kasih Bu Awanya sebetulnya semua ya. Jadi terkait yang disampaikan oleh Bang Alfa tadi terkait dengan pengeluaran ya, memang dari bandara ya. Iya. Jadi Bu Wayan, bahwasanya memang regulasi tentang pengeluaran KPR dari Sumatera Selatan itu tidak terlepas dari regulasi Badan Karantina. Badan Karantina Pertanian tahun 2016 telah mengeluarkan regulasi dengan nomor Juknis nomor 87 tahun 2016 tentang bagaimana pengeluaran dan pemasukan KPR dari satu daerah seperti itu. Kemudian untuk wilayah Sumatera Selatan kita karena tadi disebutkan sebagai daerah yang tertular, jadi kita hanya bisa mengirim ke dalam 2 daerah saja, dua wilayah dengan status satu daerah bebas dengan program vaksinasi, dan yang kedua daerah tertular. Nah, jadi Sumatera Selatan tadi mungkin Pak Alfa dari bandara kalau sudah dilakukan hanya bisa mengirim 2 tempat ini, daerah bebas dengan program vaksinasi dan daerah tertular yang sama-sama tertular rabies dengan Sumatera Selatan, seperti itu. Itu persyaratan daerahnya dulu. Ya. Untuk persyaratan lain mungkin Pak, mungkin ini apa yang diperlukan? Ya. Persyaratan dokumennya mungkin ya Pak ya? Ya, yang pasti kalau persyaratan itu nanti ada persyaratan dokumen, ada persyaratan fisik. Persyaratan fisik pasti hewan itu nanti dicek sehat, kan gitu secara fisik. Kalau persyaratan dokumennya yang penting adalah kita tetap selalu harus mensyaratkan adanya surat keterangan kesehatan hewan dari surat keterangan kesehatan hewan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi Sumatera Selatan. Seperti bisa juga dari kabupaten kota ya, seperti itu. Tergantung daerah asal hewan tersebut ya Pak ya. Terus kemudian kita juga mensyaratkan adanya vaksinasi, identitas ternak, identitas hewannya sebagai kelengkapan. Kemudian kita akan melakukan namanya perlakuan. Salah satunya kita tadi, karena rabies itu adalah disebabkan oleh virus yang telah dijelaskan oleh Pak Alfa, cara mengukurnya adalah dengan tingkat kekebalan. Tingkat kekebalan virus itu bisa diukur dengan pengujian, yaitu dengan kemudian titer antibodi terhadap vaksin rabies, seperti itu. Saya sebagai masyarakat awam ya Pak ya, bisa nggak dijelasin pengujian virus rabies itu seperti apa Pak? Ya, baik. Terutama pada HPR yang akan dilalui. Ya, terima kasih Bapak. Jadi pengujian rabies itu adalah pengujian yang ditujukan untuk mengukur titer antibodi. Nah, sehingga nanti titer antibodi itu akan didapat dari darah. Darah akan dipisahkan dengan serumnya, dengan yang gumpalan-gumpalan kuning itu ya, itu nanti akan dipisahkan. Sehingga di dalam serum darah yang diambil inilah yang akan nanti diperiksa di laboratorium. Kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan ELISA reader namanya. Jadi ELISA reader adalah kit untuk melakukan alat untuk melakukan pembacaan terkait dengan terhadap titer antibodi dari rabies itu sendiri. Mungkin seperti itu. Untuk hasil pengujiannya Pak, bagaimana Pak? Ya, nanti dari pengujian tersebut akan keluar namanya angka titer. Angka titer itu bisa dalam bentuk angka berapa? Terkait khusus untuk yang rabies ini ada persyaratannya bahwa HPR bisa dikirim jika titer antibodi ataupun hasil kekebalan terhadap vaksin rabies itu di atas 0,5 international unit. Itu yang harus sebagai persyaratnya. Jadi itu yang disebut ya, sebagai titer protektif titer ya Pak? protektif, ya, betul sekali Mbak Maya. Itu titer protektif. Ini artinya. Ya, artinya kekebalan dari vaksin yang disuntikan ke hewannya ini sudah mencapai angka perlindungan. Itu sebagai titer protektif di atas 0,5. Seperti itu. Berarti hewan-hewan yang protektif inilah yang bisa dilalui lintaskan Ya, ya. tepat sekali. Bagaimana kalau hasil pengujiannya itu ternyata tidak protektif, tidak mencapai 0,5 yang disebutkan Ya. Bapak tadi?
Jika pengujian tidak capai ya bahkan kita selalu menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu adalah kita mengembalikan kepada pemilik untuk melakukan vaksinasi ulang. Poster ya. Nah, itu disebut kita booster. Atau jika memang itu kita juga bisa melaksanakan, kan di sini juga banyak praktisi kan, banyak dokter praktek, itu misalkan vaksinasi ulang. Vaksinasi ulang sehingga nanti setelah diuji sudah titernya di atas 0,5. Untuk pengujiannya bagaimana Pak? Apakah di BKP Palembang ini bisa kita melakukan pengujian ELISA atau harus kita ke rumah sakit hewan atau bagaimana? Tepat sekali bahwa ya para pet lover semua yang pecinta anjing dan kucing ini nggak usah khawatir karena BKP kelas 1 Palembang BKP kelas 1 telah memiliki laboratorium yang terakreditasi untuk pengujian rabies. Artinya sudah bisa dan saya kira nggak ada kendala ya karena selama ini juga sudah dilaksanakan seperti itu. Mungkin bisa diinformasikan Pak jadwal pengujiannya di lab karantina hewan. Untuk jadwal sendiri ya Pak Wayan, untuk jadwal pengujian sendiri kebijakan dari laboratorium karantina Palembang itu adalah kita menetapkan jadwal pengujian di hari Rabu. Jadi saya sarankan nih pada pet lover yang mau membawa hewan untuk dilakukan pengujian rabies di sini ya bahwa itu harus dibawa sebelum hari Rabu sehingga pada saat hari Rabu telah dilakukan pengujian dan mungkin insya Allah nggak akan lama ya hari Kamis sudah keluar dan hasilnya sudah bisa diketahui begitu. Luar biasa penjelasan dari Bapak Dokter Waginin atau Dokter WG ya. Cukup informatif sekali. Baik sahabat Kito Podcast, jangan lupa lapor karantina apabila mau lalu lintaskan hewan penular rabies seperti anjing dan kucing. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan berbagi informasi mengenai hewan penular rabies, terutama lalu lintasnya di Sumatera Selatan ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya selaku host mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di Kito Podcast berikutnya. Salam dari Palembang. Kito Paca.